Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sahabat pemilih Kabupaten Tasikmalaya, alhamdulillah hari ini kita kehadiran Ketua Perpuni Kang Topan, Persatuan Tunanetra Indonesia DPC Kabupaten Tasikmalaya. Nanti mungkin sebelum diskusi banyak hal terkait peran disabilitas dalam demokrasi, tentu pertama nanti para sahabat pemilih juga ingin mengetahui lebih jauh Kang Farhan, Kang Topan ini berapa, terus di kepengurusan sebagai apa, dan periode dari kapan sampai kapan, mungkin sekilas nanti disampaikan saja Kang. Siap. Agar lebih mengenal dan kenal keberadaan dari organisasi Pertuni. Nah, saya silakan Kang memperkenalkan diri dan bagaimana terkait dengan apa itu Pertuni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Topan, Ketua DPC Pertuni Kabupaten Tarik Tasikmalaya. nanti Kang. Yang dimana Pertuni ini lahir pada tanggal 26 Januari tahun 1966. Lumayan udah lama ya? Lama, memberikan Surakarta. Yang dimana organisasi kemasyarakatan khususnya disabilitas tunanetra ini tujuannya untuk memperjuangkan kesejahteraan sosial dan hak-hak tunanetra. Iya. Kalau di Tasik sendiri kapan nggak mulai ada? Mulai ada itu kalau nggak salah pas kita di ini aja Pak, pas pisah dari kota ke kabupaten. Mulai itu. Ya ada Pertuni di sini. Berarti sampai hari ini sudah berapa periode kepengurusan? Ini saya ini mungkin tiga. Ketiga. Berarti hitungan ininya berapa tahun sekali Kak? 5 5 tahun sekali. Dan mungkin bisa diperpanjang juga mungkin ya? Ya. Atau diganti. Tergantung pemilihan. Nah. Dan kebetulan periode saya kemarin di 2024 sampai 2029. Anggota Kang perkiraan di Kabupaten Tasik Anggota yang baru saya daftar ya Pak, baru masuk yang berbentuk data itu sekitaran 120 dan masih banyak. Iya. Berhubung namanya juga disabilitas, saya Pak tidak bisa belusukan ke sana sini. Iya. Jadi informasi yang masuk itu masih banyak Pak. Karena kita kan wilayah ini terbagi dari 39 kecamatan. Iya. Itu susahnya aksesnya ketika mohon maaf ya, keluarganya ada yang kurang mampu, susah dihubungi, nggak punya nomor HP, komunikasi ya. Makanya nunggu kalau saya ada rezeki, baru bisa turun ya. Kalau di tingkat kabupaten itu DPC istilahnya. Kalau ada di tingkat kecamatannya ada nggak? Nggak ada. Jadi semua terpusat di tingkat kabupaten untuk 39 kecamatan. Bagaimana Kang mengelola ya? Tadi mungkin mengelola organisasi ini. Mengelola organisasi, mohon maaf mungkin dengan batasan tadi yang tersebar di 39 kecamatan. Kalau secara ini organisasi ya selayaknya organisasi masyarakat pada umumnya ya Pak, ada bidang-bidangnya. Berhubung makanya di sini saya berperan itu ya ketika ada seseorang mengalami kebutaan, orang itu kan awam Pak. Dari situ kita masuk mengedukasi. Jadi buat persistem itu Pak, kayak saya ini ada di pengurusan, ada sekretaris, ada bendahara, admin itu aja juga ada pendataan. Dan di situ Pak
itu hasil dari sekolah. Tunanetra juga bisa menggunakan laptop. Ada. Alhamdulillah. Saya aja sekarang tunanetra seperti ini kan komunikasi dengan Bapak pakai Android ya Pak. Iya. Nah itu Pak. Jadi kalau kita ya tidak terangkul mungkin ya ketinggalan, kasihan gitu. Iya. Nah, hambatan berkomunikasi di organisasi tentu pasti ada kan. Iya. Bagaimana menanggulangi hal itu Kang? Mungkin yang sekarang menjadi hambatan di DPC Kabupaten Tasikmalaya ini Pak, mungkin tempat. Ya. Base camp lah ya. Iya, sekretariatan untuk ya sekiranya untuk kumpul. Iya. Rapat dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ada terkhusus nggak, misalkan dalam 1 bulan sekali ini pengurus lah minimal, tidak semua anggota ada kumpul untuk membahas organisasi. Paling kalau enggak secara media online, ya karena kan kita keterbatasannya Pak jauh-jauh ke pusat gitu ya. Iya. Ada yang masih sekolah dan kuliah juga di Bandung, jadi komunikasi kita kalau nggak ada rezeki lewat online, yang penting kita bisa berjalan. Nah, kegiatan yang baru bisa dijalankan itu baru kegiatan keagamaan. Ya per 3 bulan sekali ada kumpul lah ya. Insya Allah sekarang juga Insya Allah kalau ada rezekinya mau melaksanakan pengajian. Jadi yang rutin itu baru di keagamaan. Dan itu pun mungkin 3 bulan 1 kali lah untuk komunikasi. Makanya kan tadi dengan keterbatasan itu bagaimana hambatan-hambatan ini bisa dilalui di dalam organisasi, karena mungkin tentu yang namanya organisasi kan harus hidup lah ya, eksistensinya harus ada. Nah ini mungkin menarik menarik bagi organisasi-organisasi lainnya, bahwasannya Perpuni saja dengan adanya keterbatasan dan lain sebagainya bisa eksis. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Akang selaku ketua Perpuni agar orang lain, masyarakat umum pun tahu bahwa ada organisasi disabilitas Perpuni yang itu ada di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, untuk mensosialisasikan itu kan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan? Sebenarnya sekarang ini banyak cara ya Pak, melalui media sosial. Terus kebanyakan juga kan tunanetra rata-rata pekerjaannya di bidang hidup. Nah, mungkin lewat dari pasien. Bercerita gitu Pak. Kita itu begini. Jadi saya juga kalau ketemu pasien di mana saja selalu menginformasikan kalau ada seseorang yang kecelakaan atau sakit, gagal operasi, terus tunanetra ya informasikan bahwa saya juga bisa bangkit gitu. Iya. Jadi melalui itulah salah satu medianya, karena mungkin sahabat-sahabat di Perpuni sendiri punya keahlian. Salah satunya di mijit, sekaligus mungkin dalam mijit itulah ada media, media untuk menyampaikan informasi. Iya. Tapi yang secara rutin mungkin yang tadi saja mungkin di taruhlah 3 bulan 1 kali dilakukan kumpul lah. Sebenarnya Pak, kalau buat tujuan program itu banyak, dari pendidikan, kesejahteraan sosial. Cuman nggak apa-apa ya. Saya ini mungkin buat disabilitas tunanetra belum ada support dan dukungan. Kalau ke ini. Nah, lanjutkan. Dari misalkan tadi ada beberapa harapan tentunya dari teman-teman anggota dari organisasi di era demokrasi lah. Nah, apa yang dilakukan oleh Akang selaku ketua dan teman-teman pengurus lainnya dan anggota di dalam era demokrasi dalam proses menyampaikan harapan? Apa yang sering dilakukan lah, apa yang perlu disampaikan dan lain sebagainya, bagaimana cara menyampaikannya dan lain sebagainya? Ya, saya selalu
menyampaikan aspirasi ya Pak. Ketika kemarin sebelum pilkada ya, Iya, saya ingin sekali suara disabilitas Kabupaten Tasikmalaya itu didengar, bahwa perhatian terhadap tunanetra itu yang ada, bukan hanya tunanetra ya Pak, semua penyandang disabilitas betul. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu belum sepenuhnya bisa dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Harapan saya dari aksesibilitas, layanan itu Pak masih, mohon maaf, agak jauh gitu. Iya. Nah, dengan adanya tadi undang-undang itu kan bagian dari landasan bahwa ada proses secara tidak langsung pengakuan. Nah, pengakuan untuk nanti merealisasikan apa yang menjadi harapan. Nah, yang ditemukan oleh rekan-rekan Pertuni, hambatan apa yang terjadi sehingga mungkin antara harapan dan seolah mungkin pemerintah yang memiliki kebijakan atau lembaga lain yang memiliki kebijakan itu tidak sampai ketemu lah ya, atau belum ketemu. Nah, ini tentang apa hambatannya kira-kira di mana kan? Yang selama ini aspirasi dari teman-teman tunanetra Pak yang selalu menyampaikan kepada saya itu niche-nya itu di desa Pak. Jadi kayak kemarin ini udah mau berjalan 1 tahun, ketika ada arahan dari BPJS Kabupaten Provinsi Jawa Barat untuk pembuatan kartu BPJS, itu kan sekarang udah aturan udah 1 tahun minimal udah beres ya Pak. Nah ketika kami bersosialisasi, saya langsung sampaikan di grup WA bahwa anggota tunanetra yang masih belum memiliki kartu BPJS, sekarang saatnya waktunya ya Pak untuk mendaftarkan diri. Bahkan saya juga sudah menyampaikan Pak pada saat sosialisasi, demi membantu kepemerintahan juga teman-teman tunanetra, saya ridho lillahi ta'ala ya Pak, saya serahkan data-data anak-anak tunanetra yang masih belum mempunyai BPJS. Mudah-mudahan, karena saya udah tahu di lapangannya seperti apa responnya, tapi kemarin tetap harus melalui desa. Nah, saya diumumkan ya Pak, dan masih sekarang mereka masih belum. Jadi informasi yang saya dapat itu tidak sama. Jadi ada yang bilang BPJS-nya belum dibuka, ada yang apalah itulah gitu Pak. Ini maksudnya program dari teman-teman provinsi? Iya, keseluruhan Pak, dari BPJS Kabupaten. Kita harus jangan ada yang tertinggal, harus memiliki. Nah itu salah satunya, juga terkait kesejahteraan sosial, juga itu Pak yang sering saya mendengar keluhan dari teman-teman itu Pak. Upaya-upaya yang dilakukan lah dalam alam demokrasi, bagaimana cara teman-teman Pertuni menyampaikan harapan-harapannya, langkah-langkah yang sudah dilalui seperti apa Kang? Apa misalkan mohon maaf melakukan audiensi dengan perwakilan DPR misalnya, atau dengan pemerintah sendiri atau lembaga-lembaga terkait lah yang memiliki program kegiatan terkait dengan kepedulian terhadap rekan-rekan disabilitas. Ada langkah-langkah yang sudah ditempuh mungkin, atau insya Allah mungkin di tahun ini ya Pak, kalau saya ada rezeki berhubung kemarin saya mau melakukan itu, karena kan kita baru pergantian ya Pak. Iya, betul. Saya nunggu dulu di 2020. Hampir bulan apa ya kemarin ya Pak Kang? Apa Pak? Pergantian kepengurusan di Pertuni. Saya itu baru setahun ya sekarang? Atau bulan Juli 2024. Cuman kita terhambat dengan pilkada, baru beres kemarin. Jadi kepala dinas juga, informasi yang saya dapat yang ada pergantian. Biasa ya, kalau kata orang Sunda mah irit biaya ya Pak. Nah itu, karena kan tahu sendiri Pak, kalau kita itu tunanetra kemana-mana harus ada yang mendampingi, betul. Insya Allah di 2026 saya mau audiensi. Ya mudah-mudahan mungkin dengan cara
yang disampaikan dengan harapan yang disampaikan ke depan tahun 2026 lah. Mudah-mudahan ada program kegiatan yang terrealisasi. Amin. Dan bisa betul-betul dinikmati oleh sahabat-sahabat di Pertuni. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga Pertuni itu terhadap anggota agar mereka pun memiliki peran yang sama, kan tidak mungkin bekerja mengandalkan Allah ketua misalnya. Seluruh anggota pun memiliki peran yang sama, menyampaikan segala macam apa yang dilakukan kan, biar ada apa yang dilakukan, melatih kepemimpinan kan, melatih organisasi dan Ya, pertama-tama mungkin melatih mental. Percaya dirinya. Ikuti secara umumnya gitu Pak. Jadi kalau ada apa-apa, coba hubungi dulu ke pihak tempat RT, desa. Nah, mungkin ada yang sampai 1 tahun ini terus bolak-balik belum ada hasil, ada. Nah, mungkin sebagian orang-orang ini Pak, kadang ada yang masih punya keluarga, kadang sendiri, kan itu kendalanya di situ Pak. Tapi ya alhamdulillah mungkin dengan alat komunikasi bagi yang memiliki untuk proses tukar informasi bisa dengan cepat ya kan. Nah, upaya-upaya lain kan, upaya-upaya lain ke depan misalkan agar mereka tingkat kepercayaan dirinya meningkat, ya kan? Tingkat pemahaman terhadap kondisi daerahnya meningkat. Terus juga mungkin bagaimana mereka pun memiliki impian yang bisa terrealisasi. Nah, langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan di tahun 2026 lah misalnya. Yang mungkin saya harus melakukan audiensi lagi atau ke dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial juga, buat mendukung program-program Pertuni gitu. Karena kalau tidak didukung dengan pemerintahan, kita nggak mungkin bisa berjalan. Bagaimana dengan sinergitas dengan lembaga lain? Dulu kan nanti mungkin adalah kita undang juga teman-teman dari APDL, aliansi perempuan disabilitas dan lansia. Nah, ada nggak komunikasi kolaborasi dengan antar lembaga yang misalkan sama-sama di perbatasan? Kalau secara kolaborasi saat ini belum, karena kalau beliau makanya pergerakannya di bagian ini Pak, membantu mencarikan kaki palsu. Beliau mah alhamdulillah udah disupport gitu Pak. Itu perbedaannya, kalau Pertuni belum gitu Pak. Ada nggak rencana gitu ya kan ke depan, bukan berkolaborasi, bekerjasama, kalau mungkin sama-sama lah organisasi yang bergerak di salah satu di wilayah yang sama, tukar informasi terus juga mungkin tukar mitra dan sebagainya, upaya-upaya ke depan insya Allah akan dilakukan. Kan ada insya Allah. Selain Pertuni apa lagi kan kira-kira, selain APDL ada lagi nggak misalnya organisasi? Kalau di Kabupaten Tasikmalaya itu yang baru saya dengar baru dua ya. Pertuni sama APDL saja ya. Sahabat pemilih, itu mungkin sekilas terkait dengan program kegiatan Pertuni DPC Kabupaten Tasikmalaya. Nah, ini mungkin di obrolan penting lainnya, bagaimana keterlibatan Pertuni, peran Pertuni dalam demokrasi atau dalam proses pemilihan. Anggap aja kemarin di dalam pemilu, pilkada, ya kan? Apa peran yang dilakukan teman-teman Pertuni pada waktu itu? Ya, kami berharap mendengarkan dulu ya Pak, visi misi dari calon itu mana yang mendekati
ya kepeduliannya terhadap disabilitas gitu Pak. Nah, saya serahkan kepada mereka. Memilih itu kan tidak ada intervensi Iya, ya, betul. hak Hak masing-masing ya. ya. Silakan Bapak Ibu dengarkan calon-calon yang akan menjadi bupati itu. Nah, kalau mau memilih silakan, tidak harus mengurangi. Dan harapan saya, mungkin bukan saya semuanya ya Pak ya, ketika ada pemimpin baru mungkin berharap banyak gitu Pak, ada perubahan. Tidak menutup kemungkinan ke depan pun melakukan hal yang sama. Iya. Jadi teman-teman Pertuni ketika dalam proses pemilihan, tentu kepada anggota itu akan memberikan kebebasan, kebebasan untuk memilih, tapi dengan cara mereka harus paham dulu apa yang namanya visi dan misi dari para calon itu sendiri. Nah, apakah misalkan ada waktu-waktu tertentu diskusi-diskusi yang dilakukan oleh teman-teman Pertuni membahas terkait dengan pimpinan misalnya? Ada ya forum-forum untuk membahas terkait dengan kepemimpinan dan harapan kepemimpinan ke depan seperti itu. Itu dengan teman-teman Pertuni itu sendiri ya, dengan anggota. Bagaimana? Mungkin lewat atau kumpul di satu titik atau melalui media alat komunikasi itu seperti apa kan? Kalau kemarin sih media Pak, karena kemarin kebetulan ini ya namanya disabilitas ya Pak, yang bergerak usahanya cuma di bidang pijit, sekarang itu lagi mengalami penurunan Pak. Oh gitu ya? Iya. Gara-gara apa tuh Kang penurunan? Ya ini mungkin dampak setelah COVID, juga mungkin berhubung kita di daerah ya Pak, jadi tentang disabilitas itu belum terlalu mengenal. Jauh kalau kita bicara dengan ya kota-kota besar secara sosialisasi itu Pak. Jadi kenapa saya juga ingin bertahan di papan pijit di daerah itu, ya sambil mengenalkan gitu Pak, bahwa ini kerjaan mereka tuh ada, kegiatan mereka tuh ada. Dan harapannya juga yang mudah-mudahan saya mendapatkan support dan dukungan, pengen mengadakan pelatihan biji, bikin resep, telur asin. Karena kan sekarang anggota saya hampir banyak ya Pak, dengan catatan sekarang itu tunanetra itu kebanyakan di usia 35 ke atas. Sedangkan yang terdata yang mengalami tunanetra atau kebutaan. Iya. Sedangkan di usia segitu kan kalau mau kita arahkan ya Pak untuk mendapatkan bimbingan rehabilitasi, itu ke balai-balai usianya tidak masuk. Makanya saya harapkan dari pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan anggaran buat melakukan pelatihan. Karena ketika seseorang sudah mengalami kebutaan ya Pak, beliau kan kadang frustasi apa gitu Pak. Ya namanya juga kalau udah ada keluarga, tanggung jawab dengan keadaan fisik seperti itu kan dari mana gitu Pak. Kalau misalkan teman-teman disabilitas memiliki keahlian, tentu tidak akan terjadi ketergantungan kepada yang pihak minimal itu ada buat diri kita sendiri, minimal. Jadi itu mungkin harapan ke depan bagaimana teman-teman disabilitas diberikan ruang untuk sedikit diberikan pelatihan terkait dengan peningkatan kesejahteraan melalui kegiatan-kegiatan tadi, pelatihan bikin telur asin dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kemampuan itulah minimal untuk dirinya bisa terpenuhi ya kan. Nah, ya mudah-mudahan apakah hal-hal itu masuk ke dalam program prioritas Pertuni di tahun 2006 atau seperti apa kan? Ya masuk Pak. Karena target kita itu ya memang ada di ADRT ya Pak. Terkait mensejahterakan anggota dan dalam segala aspek pendidikan, keagamaan,
ya sosial juga Pak, perekonomian. Insya Allah olahragaan, budaya, seni ada semua. Yang paling prioritas gitu, yang paling prioritas ke wilayah mana? Apakah ke wilayah ekonomi tadi atau pendidikan kah atau yang mana? Buat saat ini saya lebih ke ekonomi Pak. Ekonomi yang tadi ya, peningkatan kemampuan. Iya. Karena kenapa Pak? Jujur ya, sebenarnya usaha itu mau di bidang apa aja sah-sah saja, selagi halal ya Pak. Cuman saya tuh ngerasa suka sakit hati itu Pak. Kalau lihat teman senasib ini, ya mohon maaf gitu ya Pak, yang merendahkan. Ada di jalan minta-minta ataupun ya itu ya dengan apa resiko gitu Pak. Kita jalan kemana itu yang bikin saya miris tuh Pak. Ya risikonya kan besar lah ya. Iya Pak. Kalau yang di jalan segala macam. Iya, makanya saya ingin kalaupun saya dapat ini Pak, saya ingin mengajukan anggaran hibah buat kesekretariatan itu Pak. Ya bisa menampung teman-teman buat bisa bekerja di situ. Oh iya, gitu, ya. Jadi disitulah mereka apa yang tadi dilatih, dididik, terus punya kemampuan segala macam, dan ketika dia sudah memiliki kemampuan, jadi pulang ke rumahnya itu tidak perlu lagi turun ke jalan dan sebagainya. Ya, Pak. Cukuplah mengelola hal itu minimal untuk dirinya, untuk penghasilan. Karena saya yakin mereka juga nggak mau Pak turun ke jalan kalau ekonominya bisa mendukung. Iya. Ya. Nah, terakhir dari obrolan kita untuk sahabat pemilih, untuk harapan tertuni kepada kami sebagai Komisi Pemilihan Umum penyelenggara pemilihan dan pemilu, apa yang perlu kami lakukan, karena kami pun dalam proses pelaksanaan tugas ada salah satu prinsip aksesibilitas, itu bagian daripada bagaimana berlaku setara adil dalam memperlakukan pemilih, salah satunya pemilih disabilitas. Nah, tentu melalui forum ini apa yang perlu disampaikan kepada kami tentunya sebagai KPU dan para pemilih ke depan, agar mungkin prinsip aksesibilitas dalam proses pemilihan itu menjadi sebuah keharusan yang harus kami lakukan. Apakah kira-kira harapannya bagi kami KPU agar mungkin tadi kesetaraan pengakuan dalam hak memilih itu berlaku adil bagi. Sebelumnya saya pengen mengucapkan Pak terima kasih kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya yang menurut saya perubahannya itu signifikan. Jujur, saya bukan karena berada di sini Pak, karena begini Pak, alhamdulillah ketika di kota kabupaten lain mengadakan sosialisasi, saya datang ke Bapak, respon langsung. Nah, acara podcast ini juga Pak, ya rekan saya dari DPC Kuningan beberapa bulan ke belakang melaksanakan, dan di kabupaten cepat, mudah-mudahan instansi yang lain juga bisa mengikuti Pak. Terkait perubahan, alhamdulillah dulu kita sosialisasi ya Pak, sebelum KPU saya di situ menyampaikan terkait keluhan ketika penyandang disabilitas tidak mempunyai keluarga, ingin memilih ke TPS tapi tidak bisa, ya mohon maaf harus dibantu ya Pak. Nah, dulu saya itu Pak 2 kali, bukannya saya mau menyatakan tidak benar ya Pak, pas pemilu saya itu nggak berangkat ke TPS Pak, karena ini didengar enggak, dikerjakan enggak sama petugas ya Pak. Dan alhamdulillah Pak, di Desa Dede Kecamatan Karajo itu saya 2 kali milih di rumah Pak. Alhamdulillah gitu, membantu sekali. Mudah-mudahan teman-teman disabilitas di seluruh Kabupaten Tasikmalaya, kalau yang ada hambatan
Ya saya arahkan bicara dulu ke RT. Iya, betul. Salah satunya Pak, alhamdulillah itu kerasa pisan. Jadi kita sangat membantu ketika kita ingin menyuarakan aspirasi lewat pemilihan umum itu Pak. Iya. Alhamdulillah hebat banget. Iya. Karena itu menjadi sebuah keharusan dari kami sebagai penyelenggara bagi yang pemilih, ya, yang pada saat waktunya memilih tidak mampu, tidak bisa datang ke TPS, tentu menjadi kewajiban bagi KPPS di situ untuk datang dan didampingi oleh saksi dan dari pihak pengawas untuk datang ke rumah yang pemilihnya tidak bisa hadir. Ya, salah satunya mungkin teman-teman disabilitas selain yang sakit, ya, itu menjadi sebuah keharusan karena itu kita menjaga suara pemilih yang sampai yang sudah punya hak pemilih tidak terakomodir. Alhamdulillah teman-teman di lapangan sudah menjalankan sesuai dengan arahan dan ketentuan. Jangan sampai ini ketidakhadiran itu terjadi dalam konteks pemilih. Mudah-mudahan harapan kedepannya mungkin lebih ditingkatkan pula, ya. Iya Pak, kalau misalkan kedepannya lagi mungkin kalau ada disabilitas ataupun lansia ya Pak, mungkin kalau misalkan ini nggak apa-apa dibantu aja dengan petugas di Kodim kalau datang ke bilik. Iya, kalau yang ke bilik itu pasti ada ini proses pendampingan dan ada form khusus pendamping yang diketahui oleh para saksi dan masyarakat. Jadi yang lansia, yang disabilitas, nah tentu yang tidak mampu ke TPS tetapi dia punya hak didatangi rumahnya di waktu yang sudah ada ruang, tetapi dalam masa waktu yang masih bisa ditentukan. Nah, kedepannya mungkin bagi kami, apalagi ini, selain tadi ya saran kedepannya dalam meningkatkan kinerja kami, karena kinerja kami tentu secara tidak langsung tadi membantu proses penguatan demokrasi dalam proses pemilihan. Harapannya apa lagi? Harapannya Pak, kalau misalkan kita mau menjelang pemilihan, ya harapannya kita pengen dikenalkan ke tiap-tiap calon, mendengarkan langsung gitu Pak, visi-misi dari tiap pasangan, biar kita juga kenal gitu Pak, sama calon bupati wakil. Ya, terima kasih Kang sarannya, dan terakhir penutup akan sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, sahabat pemilih, tentu mungkin kepada pemerintahan atau lembaga lainnya, ya, harapan akan dan tentu harapan organisasi Pertuni berikut harapan bagaimana para anggota Pertuni seperti apa untuk ke depan agar tetap eksis dan tetap memberikan kontribusi bagi dirinya negara. Silakan Kak. Mungkin harapan saya buat para anggota Pertuni Kabupaten Tasikmalaya buat saat ini mohon sabar ya, dan juga saya mohon doanya. Saya juga ketua Pertuni beserta pengurus yang mengikhtiarkan kepada pemerintah tentang aspirasi dari masyarakat tunanetra. Saya sampaikan, saya usahakan. Jadi mudah-mudahan pihak-pihak terkait mendengar ya Pak dan merespon. Juga mudah-mudahan mungkin dari organisasi atau lembaga yang lain ya Pak, betul. Harapkan bisa berkolaborasi seperti di kota kabupaten lain Pak, dengan ormas disabilitas bisa bekerja sama gitu Pak. Harapan saya, mohon support dan dukungannya dari masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Kita doakan bersama bagi teman-teman lembaga Pertuni dan seluruh anggota Pertuni. Kita doakan bersama agar
apa yang menjadi harapan mereka, teman-teman Bertuni itu dapat terwujud, ya, dan apa yang menjadi cita-cita baik secara individu maupun secara kelembagaan Bertuni itu dapat terrealisasi di ya paling dekat di 2026, ya mudah-mudahan seterusnya Iya Pak. terusnya dapat terwujud apa yang menjadi cita dan harapan, dan mari kita doakan agar mereka tetap semangat, ya, percaya diri, dan aku yakin bahwa insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu memberikan jalan yang terbaik bagi teman-teman Bertuni dan seluruh anggota. Sekali lagi terima kasih Kang atas kehadirannya. Mudah-mudahan silaturahmi ini tidak berakhir di sini, kan? Iya Pak. Tidak berakhir di sini. Sampaikan salam juga ke teman-teman Bertuni dan seluruh anggota dari kami KPU Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan kalau toh misalkan ketemu di daerah lah, dan kita berkunjung segala macam, mudah-mudahan bisa bersilaturahmi ke depan. Nah, itulah mungkin sahabat pemilih sekalian Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua, motivasi dan penyemangat karena teman-teman, mohon maaf mungkin dengan keterbatasan yang di organisasi Bertuni begitu semangat, begitu memiliki harapan dan keyakinan, tentu kita yang secara fisik mungkin lebih ini harus lebih semangat dan termotivasi tentunya. Sekali lagi terima kasih Kang, semoga sukses selalu, sehat selalu, sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Salam buat rekan-rekan semua. Sahabat pemilih yang saya hormati, demikianlah bincang dan diskusi kami di program KPU Kabupaten Tasikmalaya, di program Like Literasi Kepemiluan. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.